Друзья, всем привет! Поздравляю вас с тем, что мы начали сегодня почти вовремя. Saya mau ucapkan selamat ya, kita mulai hari ini on time. Kita sudah makin on time, makin ke sini. Dan saya lihat juga peserta juga makin banyak. Dan saya juga minta jangan lupa untuk melakukan repost, pasang like, makin aktif Anda di dalam sosial media memberitakan tentang kami, makin aktif juga kita bisa berkembang. Juga mungkin lewat chat, investor, agar undang mereka semua agar bisa ikut, juga link ini agar atau tautan ini agar juga disebarluaskan. Ya, jadi ini hari ini akan banyak sekali informasi yang menarik. Tentu saja memang tidak semua akan kita rekam, ya itu hal yang kita lakukan ya supaya orang juga mau tertarik untuk mengikuti seluruhnya. Jadi kita akan hari ini akan merangkum kegiatan 6 bulan terakhir. Ya, mungkin Anda ingat bahwa awal-awal tahun itu kita mau lakukan program yang besar dan kita juga berhasil untuk melakukannya. Dan ini akan kita bicarakan secara detail dan juga rencana ke depan mengenai perkembangan proyek kita. Kita juga lihat statistiknya secara detail, bagaimana investasi, juga mengenai saham dan juga mengenai proyek-proyek Safelmas. Dan nanti juga kita akan menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita juga ada 2 speaker. Ada program kemitraan, Sergei Shevchenko dan Andrei Lobov, merupakan pengusaha yang juga terkenal di seluruh dunia. Oke, Sergei, ya silakan. Selamat siang rekan-rekan. Walaupun ya sekali setahun ya saya baru bisa, sekali sebulan bisa bertemu lagi. Jadi hari ini merupakan webinar, merupakan laporan untuk paruh pertama 6 bulan pertama. Dan kalau tidak salah ini dilakukan untuk 14 bahasa, karena informasi yang kami sampaikan ini memang benar-benar penting. Dan memang hal-hal ini juga ditunggu-tunggu ya. Yang pertama, yang bagi saya menurut saya paling penting dan paling baik, Januari kita itu sudah menetapkan rencana yang cukup ambisius, yaitu untuk pengalihan ke Safelmas. Jadi kalau saya pada saat itu kita masih tetap bisa tidak terlalu aktif, maka mungkin hanya bisa mengalihkan hanya sampai 600. Tapi kita butuh dana lebih besar. Pada saat itu kita masih bingung bagaimana. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra semua. Rencana tinggi yang kita tetapkan itu berhasil kita capai. Dan tentu saja ada pertanyaan, dari mana angka tersebut dan dari mana asalnya? Di awal tahun kita sudah sampaikan, seperti disampaikan Dmitri, bahwa uang itu kita lakukan secara tahapan-tahapan. Jadi dilakukan juga pembangunan secara bertahap. Dan dia lakukan secara bertahap. Jadi 6 bulan itu berapa dana dibutuhkan. Oleh karena itu kita lakukan perencanaan dan juga pembiayaan untuk 6 bulan. Dan kita juga libatkan semua investor, juga mitra dan semua yang terkait. Jadi walaupun ini sudah tercapai, bukan berarti itu semua sudah selesai. Dan kita ada juga rencana ke depan baru. Jadi orang juga akan pasti tanya, jadi tahapan proyek itu sampai mana? Apa yang kita butuhkan lagi? Nah, nilainya itu adalah 300 juta rubel. Ya, nilainya hanya 300 juta rubel. Ini jumlahnya lebih kecil dibandingkan paruh tahun kemarin. Nah, untuk angka ini saya akan ceritakan untuk apa saja nanti penggunaannya. Jadi, yang harus kita sampaikan, kita ada 160 juta, kita harus perairan, kita juga harus bidang pembangunan, kita juga bikin RAB, tambahan juga untuk dari sisi soundproofing, kebisingan, dan kita juga saya yakini dalam tahapan ini kita juga akan membayar mengenai
eh, lahan yang mau kita akuisisi lagi, juga gaji-gaji orang yang bekerja, dan persiapan untuk produksi, dan juga untuk biaya-biaya nanti yang tidak terduga. Jadi satu kali lagi saya mau ingatkan lagi, proyek ini masuk ke tahap finishing. Jadi masalah pendanaan ini akan harus kita selesaikan. Kita sudah sampai di tahap yang sudah mendekati tahap akhir ini. Dan saya dengan Dmitri juga sudah membicarakan mengenai proyek baru, yaitu mengenai produksi dari engine-engine yang sudah ditunggu ini, dan tipe baru. Dia bilang sih nanti akan disampaikan pada tahap 20, tahap final akan disampaikan. Dan itu akan kita bicarakan setelah kita mendapatkan ZOS yang rencananya akan kita dapatkan bulan September, dan pada bulan Oktober kita juga akan mendapatkan ZOS. Ya, kita bisa tahap akhir di mana mungkin kita harapkan bulan Oktober itu kita bisa potong pita ya, pembukaan peresmian. Dan di KEC yang di Moskow, kita akan sampaikan juga tanggal pastinya. Kita akan undang tamu-tamu dari luar negeri. Kita akan undang untuk mengunjungi ke pabrik kita. Ya, mumpung masih udaranya masih hangat ya, belum terlalu dingin. Jadi ada dua rencana nih, apa kita bikin konferensi sebelum peresmian, mumpung udara masih hangat, atau kita tunggu dulu setelah peresmian. Jadi itu, ya, mengenai tahap 20, mitra-mitra yang terhormat, tahapan itu adalah suatu periode waktu yang kita lakukan suatu pekerjaan dalam rentang atau dalam framework waktu tertentu. Seperti saya sampaikan ya, tahapan-tahapan itu kita berhasil lakukan. Nah, pada tahapan 19 itu juga kita berhasil kita lampauin setelah kita lakukan ZOS. Nanti tahap 20 baru kita rekrut orang-orang. Nah, saat kita melakukan tahapan itu, tentu saja ada turun atau diskon dari saham. Dan nilainya itu akan menurun. Nah, jadi tentu saja saham kalau kita beli sekarang atau nanti setelah ZOS itu mungkin ada perbedaan 10%. Mengenai tahap final, mengingat jumlah nilai finalnya, kita setelah mengambil keputusan bahwa kita akan mengubah nilai saham. Nah, nilai diskonnya itu akan kita turunkan sekitar 34%. Jadi maksudnya adalah kalau kita beli sekarang, nanti tahap berikut itu nilainya akan kita naikkan 30-40%. Dan karena juga nih proyek sudah masuk tahap finalisasi, tentu saja di dalam akun pribadi ada untuk masalah angsuran yang kita mengenai angsuran mungkin juga nanti akan ada perubahan. Nah, nanti kalau angsuran 30 bulan itu mungkin nanti akan terubah. Terus juga ada paket-paket yang akan nanti juga kita rubah ya, kita akan eliminasi dari akun pribadi untuk produk baru. Jadi seperti disampaikan kita ada 20 juta dolar simpanan yang merupakan kewajiban, dan proses ini yang nanti akan kita lakukan. Bulan Agustus kita akan masuk ke tahapan strategis, yaitu mulai dari rencana untuk merencanakan ke depan ya, di mana kita juga akan melakukan diskusi dengan investor dalam konferensi.
memang konferensi ini tidak akan dihadiri oleh orang yang terlalu banyak. Tentu saja ada persyaratan agar bisa mengikuti konferensi ini dan itu nanti akan kita sampaikan. Dan satu informasi menarik lagi adalah, seperti Anda ingat, ada ide di mana bagaimana kita bisa untuk memilih ya investor-investor yang paling awet atau paling berdedikasi. Jadi saya pernah menawarkan apa kita bikin, ya mungkin kita bikin dalam suatu tembok ya, satu wall gitu. Dan Dimitri juga sampaikan dan saya juga menyetujuinya. Jadi dia tawarkan mungkin bikin buku besar, ada halaman-halaman dari besi, dari metal, yang itu nanti akan ada di Sovelmash. Ya mungkin ada yang sudah pernah ke Sovelmash, Anda mungkin masih ingat ya, menyerap pintu masuk. Jadi di buku itu akan kita tulis orang-orang yang berpartisipasi dalam proyek. Nah, yang jadi persyaratan untuk bisa masuk ke situ, kalau tidak salah, bisa masuk. Jadi nanti akan ada deadline ya. Kita sampaikan di mana kita akan kumpulkan data-data. Nanti setelah udah lewat deadline kita tidak bisa masukkan. Dan satu lagi yang harus saya sampaikan di sini, dan seperti yang mau sampaikan, ada yang lupa ya. Bagaimana kapan mengenai angsuran itu akan dibakar atau dieliminasikan? Dari tahap final, apakah benar kita tidak bisa kemudian untuk menghidupkan kembali angsuran? Mungkin pada saat tahap 19 masih bisa, tahap final itu tidak bisa. Ya, itu seperti Anda minta. Dan memang tentu saja hal ini akan mengubah ya persyaratan mengenai investasi. Jadi angka-angka yang ingin saya sampaikan mengenai dalam rangka Sovel Group, di mana nilai saham itu dibagi kepada pemegang saham. Ya, seperti Anda lihat, kembali dulu ya. Di sini saya mau kasih lihat Anda jumlah uang yang telah berhasil di transfer ya. Nilainya itu adalah 232.510.381. Ini nilainya meningkat tinggi ya, 600 jutaan lebih. Nah, ini 3 kali lipat, mengingat bahwa tahapan final project ini suatu angka yang luar biasa ya, saya sangat puas. Jadi ya untuk dari sisi resiko juga menurun, oleh karena itu ya kita tinggal maju terus ke depan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah sampai di tahap untuk statistik mendapatkan aksi atau saham. Ya, semua orang yang masuk ke dalam Sovelmash akan mengeluarkan saham, di mana nanti pemegangnya adalah orang yang akan menjadi bagian dari perusahaan. Dan setelah itu, Solar Group akan kemudian mengalah kepada semua orang yang telah melakukan investasi. Dan kita saat ini, orang-orang investor yang ada, memasukkan uang memang kan jumlahnya beda-beda. Jadi kita telah memutuskan ke depan apa yang kita lakukan. Kita memberikan kemungkinan atau mungkin nanti saham tersebut akan dikelola Solar Group atau akan dikelola secara pribadi. Nanti kita akan kasih pilihan. Kita akan kirimkan dokumen melalui akun pribadi untuk pengelolaan saham. Saat ini kita ada sekitar 70.000 investor yang sebenarnya telah memberikan uang, dana, dan mereka juga menjadi pemilik dari perusahaan.
Nah, dokumen ini kemudian bisa, mereka akan bisa mengatur dokumen dari pool saham yang kemudian yang akan mereka kasih ke Sofalmas ataupun ke Solar Group. Jadi ada sekitar 11 akses ya untuk saham tersebut, ada sekitar 11.000 orang. Dari angka tersebut ada sekitar dikirim sertifikat permohonan perolehan saham ada 957 permohonan, ada 884 yang diterima, 70 yang ditolak. Nah, di antara mereka yang bisa dibagi saat ini dari 900-an orang ini, pembagiannya itu adalah proporsinya seperti ini. Jadi yang akan melakukan manajemen secara pribadi itu adalah 53%. Nah, yang memilih untuk dilakukan manajemen Solar Group ada 47%. Jadi itu balik lagi ke wilayah masing-masing ya. Kalau ini kita bicara mengenai Rusia, kalau untuk negara lain, untuk negara di luar Rusia itu nanti mungkin yaitu sifatnya masing-masing. Anda bisa lihat kalau untuk Anda pemilihannya nanti bisa lewat akun pribadi. Anda bisa lakukan pengubahan sebelum Anda mendapatkan aksi ke Anda pribadi. Jadi itu ya utamanya. Jadi saya akan kasih lihat ya. Jadi apakah bisa kemudian sebagian dikasih ke Solar Group, sebagian nanti kelola pribadi, apakah bisa untuk bisa dilakukan? Silakan. Mari kita lihat angkanya. Pada tahun 2024, kita berhasil 500.000 peserta di akun pribadi, dan selama 6 bulan pertama, 2023, tahun 2023, kita sudah dilihat 1 bulan yang lalu, kita sudah lihat statistiknya, dan sekarang akan makin bertambah. Kemudian, untuk 2024, bisa dilihat dari Mei, Juni kira-kira mirip, sedangkan record adalah pada April, yaitu lebih dari 10.000 orang yang registrasi. Kita lihat investor, mungkin Juli atau Agustus kita akan melampaui apa yang sudah kita rencanakan, dan apakah kita akan bisa mengejar 2023 hasil-hasil dari 2023. Dan ini tidak mempengaruhi petunjuk finansial. Jadi investornya lebih sedikit, tapi keuangannya lebih banyak. Maka ini adalah petunjuk bahwa orang sudah tidak takut untuk berinvestasi. Dan ini juga menunjukkan bahwa terjadi investasi yang sudah oleh orang-orang yang sudah sebelumnya berinvestasi tambah lagi. Dan itu adalah luar biasa baik. Kalau kita lihat tahun 2024, setiap bulan mirip seperti, di April kita kan ada recordnya. Tapi untuk Mei, investornya yang record ya. Sergei yang bilang, kita belum bilang masalah transfer. Sekarang mengenai penerjemahan maksudnya, 11
negara, 11 bahasa yang kita terjemahkan secara simultan. Dari 700 selama 3 bulan terakhir 700 lebih ya. Dan ini dalam juta dolar ya. Lebih daripada 2017 tidak diperhitungkan di dalam akun pribadi. Kita sudah mengejar tahun yang sebelumnya hampir 14.000, padahal baru 6 bulan. Nah, kita belum mengejar memang hasil pada tahun 2023, tapi kita masih ada waktu. Ini adalah petunjuk secara finansial ya, ini adalah rekor ya. Dan untuk pemenuhan statistik per bulan, Juni bukan rekor, tapi tidak paling buruk, 2 juta lebih dolar yang masuk lewat sistem pembayaran. Dan ini memang mempengaruhi pada penerimaan yang diterima oleh Solmas. Ada kesulitan-kesulitan yang sulit dengan internasional. Jadi ini bisa terpending ya pembayarannya itu, transfernya itu bulan depannya atau 1,5 bulan ke depan karena kesulitan tersebut. Tetapi bukan hanya pada tahun 2024 rekornya, tapi selama program proyek kami ini ya, 2 juta dolar lebih, itu adalah rekor kita ya, dan kita akan berusaha. Nah, ini top 10 negara yang terbaik. India pada posisi pertama, Rusia pada posisi kedua, Vietnam ketiga, dan Vietnam sudah mengejar Rusia. Kemudian semua negara bisa Anda lihat, ada Indonesia. Jadi dalam top 10 negara-negara yang ini. Kemudian jumlah ya, top up ya. Rusia pertama, Vietnam kedua, India ketiga. Dan setelah itu bisa dilihat yang posisi-posisi selanjutnya. Investment shares ya. Sudah dibayarkan 52 miliar share, dan sering ditanyakan share yang belum dibayarkan bagaimana, yang masih harus dibayar, tapi bisa orang-orang itu tidak membayar, dan sekarang ada kemungkinan untuk angsuran secara final. Kemudian kita lihat penyamaan untuk investor ya, 2023 dan 2024. Anda bisa melihat Juni kira-kira mirip. Bulan ini lebih daripada bulan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita melihat setengah tahun, dan sekarang kita membahas keberhasilan setengah tahun selama 2024, cukup besar ya, sekitar 50% lebih daripada tahun 2023. Sekitar 1.500 orang lebih banyak. Untuk pengisian, Anda bisa lihat setiap bulan dari Januari sampai Juni, kita bisa mengejar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita bisa lihat ya, kalau kita melihat Juni 2024, 2 kali lebih besar, lebih baik daripada Juni 2023. Sangat besar ya perbedaannya. Dan kalau kita perbandingkan
tahun 23, 6 bulan, dan 6 bulan pertama tahun 2024 banyak juga perbedaannya, praktis 2 kali lipat, lebih banyak investasinya. Sangat bagus hasil ini. Dan sudah diucapkan tadi, dan saya mau mengucapkan selamat kepada para investor. Transfer Soulmash, informasi yang relevan untuk perbandingan bisa diperhatikan Juni. Hampir 10 kali. Ini harus kita garis bawahi. Kalau kita perbandingkan setengah untuk transfer di Soulmash, jadi kita tidak mencapai 3.000 juta tahun 2023, sedangkan 2024 kita lebih daripada 2 kali dibanding dengan tahun 2023. Nah, juga dalam rubel mungkin rate-nya berbeda, kursnya. Biasanya Dmitri Blinov bilang dalam rubel, Juni juga 23 juta menjadi 181 juta. Itu adalah bulan rekor ya. Bisa diingat bahwa rekor pada kami, pada investasi di perusahaan kami ini 181 juta di bulan Juni. Dan transfer dalam rubel. Berkat kurs dolar, jadi kalau dalam rubel hampir 3 kali lipatnya. Dari 614 juta. Sedangkan kita merencanakan 600 juta. Jadi sudah lebih daripada apa yang kita rencanakan. Dan saya mengucapkan selamat. Para kolega, saya ingin menambahkan hal, ini bukan adalah suatu tujuan sebetulnya, tapi itu semua yang mengikuti channel kita. Kemarin kita ada video mengenai kita mengambil pegawai tetap ke Soulmash. Sedang menyelesaikan pembangunan kami dan sudah mengisi dengan tenaga-tenaga kerja. Nah, waktu itu kita belum saatnya, dan sekarang kita sudah menganggap bahwa ini sudah saatnya. Jadi bukan angka saja. Jadi kita harus ambil. Dan ya sekarang kita rasa kita harus ya mulai menggantikan, dan kita juga selalu dibilang ya coba lihat. Dan memang saya selalu tanamkan harus tetap yakin, dan di mana kalau nanti saya rasa dia juga akan menyampaikan sendiri kemudian, dan memang tentu saja angka ZEOS-nya itu peresmian akan ditentukan di akhir summer ini. Dan ya ini masih tahap 19 ya, jadi saya mau ingatkan lagi, Anda bisa punya kesempatan untuk bisa investasi. Sergei, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Dan kita, Anda semua di sini, kita akan lanjut. Masih banyak berita menarik.
Друзья, еще раз всем привет. Теперь у нас на трансляции Андрей Лобов, инженер, Rekan-rekan semua, salam sekali lagi. Sekarang ada Miss Andre Lobov, engineer, orang yang ingin memajukan Slavianka, dan di dalam suatu webinar yang terhormat ini kita mengundang Andre ya, juga mungkin dia bisa berbagi mengenai pekerjaannya. Tentu saja kita tertarik ya, tidak hanya mengenai sisi keuangan finansial, tapi kita juga ingin tahu bagaimana sih perkembangan Slavianka, karena memang ini Andre yang mengerjakan utamanya. Oke, Andre, tolong ceritakan bagaimana, apa saja menarik yang bisa Anda ceritakan. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Tentu saja saya selalu punya berita berat yang menarik. Sejak pada 2017 saya mulai hidup saya ini saya ikat ya dengan Slavianka. Ingat itu bulan Juni ya. Dan saya juga ulang tahun bulan Juni, proyeknya itu ulang tahun bulan Juni, dan saya ingat. Dan pada saat itu, tahun itu di mana saat proyek ini muncul, bagaimana rasa senang saya, gembira saya, dan ini merupakan proyek Rusia, teknologi Rusia, di mana proyek ini kemudian bisa memajukan Rusia untuk naik ke dalam satu level lebih tinggi lagi. Dan beberapa tahun ini, dan saya makin yakin bahwa Slavianka memang patut diberikan suatu apresiasi. Dan pada saat saya juga memajukan proyek ini ke negara-negara lain, dan saya juga mau sampaikan bahwa tahun kemarin kita sempat ke Makedonia dan kita kemudian menjalankan proyek solar boat. Mohon maaf, saya putus. Dan di komputer saya tidak ada internet. Mohon dicek dulu. Apakah kedengaran suara saya? Di YouTube, mungkin di YouTube, Zoom tidak terdengar. Di Zoom terdengar? Soalnya saya keluar dari Zoom, apa ini yang berpengaruh? Jadi rekan-rekan, tahun kemarin kami ke Makedonia dan kita juga melakukan testing ya, solar boat kita. Dalam motor itu kita coba di dalam 4 perahu, dan dalam perahu tradisional itu dia berhasil menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, sangat ekonomis, dan juga penggunaan aki juga sangat efisien, sangat sedikit, sehingga kita putuskan bahwa proyek ini akan kita jalankan untuk tahap yang atau level yang lebih tinggi lagi. Jadi ini juga sangat banyak yang tertarik, tidak hanya dari sisi nelayan, tapi juga pihak-pihak lain. Oleh karena itulah, lahirlah perahu yang sebenarnya itu sudah bisa kita lihat ya. Kalau mungkin Pavel bisa tunjukkan, perahu ini adalah berkapasitas 12 orang. Kita juga sedang lakukan registrasi di pelabuhan. Ini juga bukan suatu proses yang sederhana. Tentu saja memang banyak aspek yang diperhatikan, mulai dari sisi keamanan dan juga harus kita laporkan, dan itu juga di bawah regulasi negara, dan memang itu terus sedang kita jalankan. Dan perahu ini berjalan menggunakan solar panel tenaga surya. Jadi saya yakin Oktober ini bisa kita lihat. Dan beberapa hari yang lalu kita juga berhasil meluncurkan. Nah ini Pavel saat ini sedang menunjukkan ya. Ya betul-betul. Inilah engine atau motor. Kita sambungkan ke gearbox. Dan dalam beberapa hari ke depan akan kita lihat dengan gearboxnya, bentuknya. Perahu di Makedonia, jadi perahu yang tidak bising ya. Dan baru kemarin ada mitra kita dari Indonesia. Ya, jadi sekarang kita ceritakan mengenai Indonesia ya. Di Indonesia kita juga sudah supply
engine persis sama seperti ini yang Anda lihat di dalam layar Anda, dan itu juga digunakan. Dan di Indonesia, mereka juga menyampaikan bahwa ada ketertarikan ya, termasuk dari universitas maupun dari sisi negara. Universitas pun juga universitas negara, jadi otomatis proyek ini akan kita lanjutkan dengan universitas. Nah, itu namanya juga ada namanya. Nah, itulah kapal drone yang gunanya adalah untuk melakukan tujuan SAR ya. Dan ya tim ini juga kemudian aktif menjalankan proyek ini, juga masuk alat navigasinya, dan juga mereka menjanjikan akhir tahun ini akan kita lihat bisa. Dan pada saat webinar kita melakukan webinar kemarin, yang hadir juga banyak ya, lebih dari 50. Dan kemarin kita juga baru tahu bahwa di Kalimantan Utara disampaikan bahwa ada perusahaan yang mungkin akan didanai oleh pemerintah, swasta dengan dukungan pemerintah yang ingin mendanai proyek ini. Jadi gunanya untuk sisi pariwisata ya, membawa turis gitu. Jadi inilah yang akan kita lakukan. Nah, nanti investor yang akan membeli semua peralatannya, nanti akan melakukan pemasangan, nanti akan kita lihat hasilnya. Mungkin saja engine ini yang tadinya hanya kita produksi dalam 4 prototipe, nanti itu mungkin bisa diproduksi oleh Sovelmash. Jadi itu nanti pada saat ada permintaan, dan itu juga mungkin permintaan ada di Makedonia dan juga di Indonesia, kita juga akhirnya bisa lakukan produksi secara massal. Jadi ini ya kalau mengenai perahu ya, mengenai Makedonia, mengenai Indonesia sudah saya sampaikan. Dan juga di Indonesia kita juga ada proyek tricycle 3 roda. Ini kita juga masih ingat karena Pak Ulin juga punya perusahaan sendiri produksi. Jadi dia tidak mungkin hanya bisa melakukan proyek, mengajarkan proyek resource saja ya, dia juga harus memikirkan bisnisnya ya. Nah, jadi ya itu, jadi dia tetap lakukan secara selaras. Dan satu hal menarik lainnya mengenai karting atau go-kart. Di Rusia ini kita juga lagi coba dorong ya proyek go-kart sport. Nanti ya mungkin dalam waktu dekat bisa saya tampilkan depan Anda. Dan itu juga bisa mencapai rekor sampai 100 km, dan di mana engine-nya akan diciptakan khusus untuk go-kart sport. Nanti kita juga bisa lakukan rental go-kart, dan itu juga sudah lengkap surat-suratnya. Dan untuk prototipenya juga sudah kita kirimkan ke Jerman. Mohon maaf belum sempat bisa saya tampilkan videonya, tapi saya yakin di YouTube sudah ada, di mana mitra kita di Jerman, Iwan, di mana dia lakukan penyewaan, dan saya rasa ya dalam waktu dekat dia bisa tampilkan. Dan satu lagi, ada berita menarik. Saya dengan Pavel Filipov, kita akan ada di Vienna. Ada pertemuan yang sangat menarik, di mana mitra-mitra itu bertemu dengan Presiden Asosiasi Nelayan. Dia orang yang sangat berwibawa, dan begitu dia mendengar kita membuat perahu solar berbahan bakar tenaga surya, dia sangat tertarik. Lalu dia minta supaya kita kirimkan dari Cote d'Ivoire engine, dan ya saya rasa mungkin dalam waktu dekat kita bisa coba. Memang ya tidak mudah ya, ada banyak regulasi mengatur, tapi saya ingin ya lakukan itu. Kita akan cari jalan keluarnya, dan juga dalam konferensi dia juga
ada orang menghampiri kita, dia juga tawarkan diri, juga menawarkan bantuan, dan ini yang sangat saya apresiasi ya, orang dari belahan segala penjuru dunia berusaha menghampiri, kemudian membantu, karena gimana pun juga di mana-mana kan ada krisis ekologi, krisis ekonomi. Orang memang sekarang berusaha menghindari bensin. Jadi memang ini merupakan suatu kesempatan emas bagi Rusia dengan engine luar biasa ini untuk menjadi leader posisi utama. Dan jadi Afrika sudah saya sampaikan ya juga. Dan satu lagi momen menarik mengenai jadi sejak kita datang dari Asminin, hari ini saya terima telepon dari seseorang di mana saya sebenarnya sudah bermitra sudah lama, dia juga ada di dalam tim kita. Hari ini dia sampaikan ada melakukan testing untuk controller. Jadi kita tidak hanya menciptakan engine, kita juga siapkan controller untuk engine asinkronus untuk Slavianka. Waktu itu permintaan adalah 1000 ampere, tapi ya saat ini pada saat lakukan testingan baru sampai 600 ampere, karena mungkin masih terhalang dari sourcing untuk kelistrikannya. Ya ini sedang kita tanggulangi ya. Jadi ya itulah. Dalam waktu dekat, nanti begitu setelah berhasil, kita akan cek bagaimana kita bisa tempatkan di dalam mobil, karena di Cina pun tak ada ya controller ini. Karena di perkembangan di China itu ke arah biodisi. Kalau Anda ingin membeli controller untuk mesin asinkronus atau Slavianka, itu mungkin ya akan mirip itu, tapi akan tidak maksimal, tidak bisa bikin semacam drone ataupun inilah sebenarnya yang sekarang sedang kita lakukan saat ini, mengembangkan dari sisi itu juga. Dan saat ini juga kita sekarang sedang mengembangkan website. Hal ini juga saya sangat senang karena website ini sudah hampir selesai, di mana Anda bisa mengunjungi website itu, bisa lihat mengenai perusahaan resource, siapa aja berpartisipasi, siapa yang bisa Anda hubungi, dan yang paling penting di sini adalah Anda juga bisa memahami bagaimana sih kalau mau bermitra dengan kami. Karena orang banyak sekali menulis kepada Kim, ada yang minta A, ada yang minta B, ada yang minta controller, ada yang minta engine. Jadi karena ya secara tenaga pun saya tak cukup ya untuk menjawab itu semua. Jadi informasinya. Jadi intinya adalah akan ada semua informasi secara lengkap. Anda juga bisa masuk, bisa menghubungi kita. Anda akan mendapatkan semua jawabannya juga. Ya, proyek kita luar biasa. Kita terus maju. Jadi semua super. Jadi benar ya kalau bisa dibilang. Kalau saat ini jangan DM dulu ya sekarang ya. Tunggu websitenya ya. Ya. Bisa dilihat ya, tapi sisi lain bagus dong ya, banyak peminatnya. Ya, terima kasih Andre. Ya, seperti biasa Anda selalu menyajikan satu hal yang luar biasa menarik. Dan dalam waktu dekat ada pengusaha yang cukup bonafit itu mau bikin taksi menggunakan kendaraan seperti bajai. Jadi dia butuh 100 sampai 150 engine dalam sebulan. Jadi dia mau mengalihkan engine yang dari bensin dialihkan ke listrik. Ya mungkin buat di Cina. Jadi mengenai controller sudah dia senang. Ya kita harap sih semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan tentu saja saya berharap Victor bisa
bisa terwujud ya. Oleh karena itu kunjungan dekat mungkinnya kita akan ke Cina, dari Cina kita akan ke dunia. Kita akan lihat ya nanti ya peresmian si perahu yang luar biasa. Nanti kita akan resmikan dengan champagne. Pokoknya kita bikin indah deh. Ya, terima kasih. Ya, senang ya kehadiran Andre ya. Terima kasih. Мы снова в эфире, и сегодня у Kami нас kembali bersiaran dan sekarang ada Sergei Shevchenko последний, adalah даже не гость, как правильно сказать, да, и финальный bukan спикер, наверное, сегодня. adalah Вот, потом speaker мы перейдем final. Setelah ответам на itu ваши kita вопросы, да, akan и menjawab вот, pertanyaan-pertanyaan Anda. партнерских Sergei союзов. adalah kepala jaringan mitra. Сергей, расскажи нам, Sergei, да, вот, tolong зачем ceritakan нам pada нужен kami партнер? Зачем нам untuk этот kami актив, да, зачем нам perlu нужно позиционировать, если проект mitra дофинансирован? untuk mengiklankan. Как ты сейчас очень грамотно так заметил, расскажи людям вообще, чем ты здесь, чем занимаешься. Apa yang И у меня в a- голове прямо Kak, сейчас неслось. bisa kamu yang ceritakan apa kamu kegiatannya di sini? Sekarang saya sebagai kepala jaringan mitra, semua yang menonton sekarang siaran langsung ini mengenal saya sebagai investor aktif. Занимался я в Solar Group в разное время много чем. Solar Group saya bekerja dalam berbagai bidang. Dan saya bilang bahwa saya bisa membantu karena mau. Ada beberapa problem dalam translasi penyiaran webinar. Ya, ada putus hubungan. Ya, jadi itu ya memang seperti itu organisasi webinar. Dan waktu itu banyak orang yang tidak begitu menyukai saya. Setelah itu saya bekerja di bagian support dan sekarang saya bekerja dalam jaringan mitra, sangat menarik pekerjaannya. Proyek ini begitu menarik di dalam banyak negara-negara di mana kita ada investor, kadang-kadang ada situasi di kepala orang-orang berpikir sesuatu hal yang lain yang kita lakukan. Jadi kita harus sangat bermutu menyampaikan informasi kepada orang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam proyek kami, apa yang kami perbuat dalam proyek ini, dan investor ini untuk apa diperlukan, dan bagian insinyurnya juga. Jadi setengah tahun yang saya kerja, ada hasilnya sudah. Itu seperti yang saya rasa. Ada hasil yang bagus di berbagai negara. Jadi dengan pandangan baru melihat proyek kami dan melanjutkan untuk bergabung. Saya ingin menggarisbawahi untuk diri saya dan share dengan kolega-kolega di sini dan investor semua
Mungkin Anda ingat bahwa ada permintaan kepada Solar Group agar lebih transparan, terbuka, dan agar semua mengerti apa sih tim ini buat untuk realisasi proyeknya. Dan seperti yang saya anggap, ini akan sangat menarik, seperti ada yang mengomentari setengah tahun yang dalam tahun ini, begitu terlihat, begitu bermutunya teamwork kita, begitu transparannya, terbukanya untuk para investor. Bagaimana, kenapa kita buat begini, kenapa bukan begitu, bagaimana ide yang tidak direalisasikan misalnya, terus ada yang menulis ke support, terbuka banyak angka-angka yang baru, yang dulu tertutup oleh ahli marketing. Kami berhasil untuk mengatasi masalah ini. Jadi ada angka-angka yang malah lebih bagus untuk ditunjukkan kepada halayak. Jadi saya lihat kita lebih menjadi kepada investor. Sangat menarik untuk mengetahui ini. Banyak yang saya ingin ceritakan di sini waktu saya diundang, tetapi teman-teman sudah banyak menceritakan sehingga hampir tidak tersisa untuk saya ceritakan. Jadi semua sudah diceritakan, tetapi saya tahu bahwa banyak yang tertarik insight ya, transportasi struktur yang dari 2017 dibuat. Dan marilah kita mulai dari kabar ini yang dipersiapkan, persiapan untuk pembuatan proyek yang berikutnya. Dan memang perusahaan yang besar dan melayani banyak investor. Dan tim ini Solumas jadi sangat bisa dibicarakan proyek-proyek yang baru. Kita sudah bicara, dan karena itu kita mempersiapkan persyaratan untuk mengubah dari struktur kita ke proyek yang baru. Kenapa kita memerlukan persyaratan itu? Kita ingin, dengan jujur, saya ingin menyatakan, kita harus membersihkan semuanya, di mana ada data-data yang sudah out of date, yang hanya di atas kertas, ada dari investor yang menulis, apakah ada orang ini saya menulis kepada dia. Jadi itu harus kita lihat siapa dari partner kita yang bekerja selama ini dengan kami. Dan selain itu, selain persyaratan tertentu yang akan untuk menyaring akun-akun mati, kita akan menawarkan untuk orang-orang yang ingin berpindah ke proyek yang baru, agar dengan kesadaran orang-orang itu pindah. Jangan sampai orang melupakan kita. Jadi kalau Anda tidak menginginkan, Sol Group juga tidak membutuhkan itu. Lebih bagus uang itu dipergunakan untuk realisasi. Jadi saya secara terbuka kita ingin menyehatkan sistem struktur kita, marketing plan kita, rencana marketing kita tidak mudah. Jangan lupakan masuk ke akun pribadi dan secara kesadaran bisa pindah ke proyek yang baru. Dan mengenai bursa yang di dalam,
Dan ini ada pertanyaan, untuk apa diperlukan partner kalau kita sudah mencapai penyelesaian? Sekarang partner diperlukan bukan hanya untuk menyelesaikan proyek, tidak perlu terlalu santai. Jadi 6 bulan yang ini sekarang jauh lebih bagus daripada setengah tahun yang lalu. Jadi jangan santai, tetap harus bekerja secara penuh pada orang-orang, itu akan diarahkan lebih lanjut untuk proyek-proyek yang menarik. Seperti Sergei bilang, kita tidak sekali dua kali sudah bicara mengenai ini. Dan partner-partner untuk bursa di dalam, bursa itu adalah fungsi di akun pribadi kita, di mana investor bisa menjual share-nya. Pertanyaannya kepada siapa? Pada saat difinansir, share-share yang baru tidak akan dijual lagi. Jadi, Solar Group tidak agar sangat nyaman dan tidak ada penipuan di dalamnya. Ya, saya itu bagus sekali, bisa didengarkan terus-terusan dari Pavel Filipov. Pavel sudah bilang bahwa ada tantangan kalau Sovel Mars dan sekarang orang misalnya mendadak terus bayar misalnya, jadi mungkin ya maksud saya pembeli yang baru. 7 tahun orang masuk ke proyek untuk berinvestasi dan mendukung orang-orang. Untuk hari ini itu bukan ide saja, tapi sudah merupakan bisnis. Jadi untuk penyelesaian proyek itu, ini yang masuk ke akun pribadinya. Jadi orang ingin membeli sebelum pada awal-awal. Jadi sebelum penutupan bisa mengambil share dan kertas-kertas berharga. Jadi ya, investor baru tentu saja akan bisa masuk. Dan ini yang tadi saya sampaikan. Dan juga mungkin bisa diceritakan bagaimana ya kita bisa aturnya. Mungkin juga dialog yang dilakukan di dalam bursa, dalam internal bursa. Jadi mungkin ya saya harapkan dalam waktu dekat, saya juga bisa lihat ya mungkin suatu mikropresentasi bisa Anda juga lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bisa masuk ke proyek, mungkin lihat Anda undang atau mungkin dia melihat suatu reklame juga bisa tinggal pencet masuk investasi. Tapi ya mungkin perubahannya adalah mungkin ya kalau Anda sekarang bisa ditawarkan paket ya. Kalau nanti dia mau ikut ya nanti mungkin hanya suatu jumlah paket saham yang sudah diatur. Juga secara terbuka juga bisa lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nanti juga bisa lakukan juga perkiraan ya bagaimana dia bisa berkembang nilai sahamnya. Dan dia juga bisa lihat dalam nilai yang dia masukkan itu nanti berapa banyak nilai saham yang bisa dia punya. Jadi ya Anda bisa orang itu bisa membeli saham namanya ya dalam bentuk token dan juga bisa lihat dalam perkembangan Sovel Mars juga dalam surat obligasi
Orang yang menjual sahamnya pada saat dia menjual sahamnya, nanti bisa uangnya masuk ke mana ya? Ke uang kemitraan, karena tidak semua investor merupakan mitra. Jadi ini yang mungkin nanti harus kita nanti pikirkan ya, atau mungkin ada rekening tersendiri. Jadi orang suka sering tanya, bagaimana sih pembentukan harganya seperti apa? Karena di dalam market itu saat ini tidak bisa melakukan penilaian, kita bisa melakukan sendiri. Jadi ya nilai itu kita tentukan sendiri mengenai perusahaan. Kalau kita bisa nilai sekarang tahap 19 bisa masuk jutaan dolar, itu juga bisa menjadikan patokan ya bagaimana. Tentu saja nilai startnya adalah nilai paling tinggi dalam tahap final. Karena orang yang masuk, tentu saja kalau sudah masuk tahap final, sudah terasa semua, tidak mungkinlah kita jual murah. Dan tentu saja kita juga ada gunakan AI atau kecerdasan buatan yang akan meningkatkan nilai dari harga saham sesuai dengan perkembangan. Algoritmanya itu akan kita lakukan supaya dia bisa meningkatkan. Jadi tentu saja itu akan naik seandainya penjualan hari ini mungkin lebih besar dari penjualan kemarin, itu akan naik. Jadi seandainya Senin pas Selasa nilainya lebih tinggi, ada rekor tinggi mengenai penjualan, itu akan nilainya naik. Jadi grafiknya kan akan naik. Nah, investor baru tentu saja dia akan masuk, dia juga bisa lihat tabelnya, kenaikannya, itu semua akan dilakukan terbuka secara transparan, dan juga nanti dalam surat berharga investasi yang akan dibuat oleh Sevelmas. Ya, secara singkatnya mungkin seperti itu. Dan satu hal lagi mau disampaikan, seperti yang Anda lihat, mengenai ketentuan dari saham bursa yang disampaikan oleh Sergei, dan seperti yang juga disampaikan dalam webinar terdahulu, kita juga sudah lakukan registrasi, ada izin baru, di mana izin tersebut juga mengizinkan kita bisa melakukan bursa internal, penjualan dalam bursa internal, termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan ada pertanyaan, lisensinya bisa ditemukan di mana? Ya, itu semua ada, lisensinya kita beritakan secara terbuka kok. Dan itu memang pertanyaan menarik ya. Orang banyak yang ingin tahu. Dan apakah sama pihak berwajib akan kita dipikir sebagai suatu bentuk ponzi? Ya tentu saja tidak. Walaupun mungkin kan ada pertanyaan, proyeknya ini kan belum terwujud, tapi kita sudah melakukan pengumpulan uang. Enggak kok, ini kan kita semua lakukan secara terbuka ya. Jadi yang ini kita lakukan secara maksimal, secara nyaman, dan yang penting adalah aman ya. Dari sisi legal dan dari sisi teknis juga aman. Jadi jangan sampai itu nanti kemudian jadi suatu penjualan yang berbahaya ya di internet. Kalau kita semua lakukan semua secara mudah, nyata, jelas, itu semua dilakukan oleh akun pribadi, jadi akan jelas. Nah, nanti bisa disampaikan bahwa, jadi kalau kita bisa mengenai bursa, orang akan selalu bilang, wah, saya tidak mengerti nih, saya takut gitu. Lalu selalu saya bilang, jangan takut, tentu saja akan kita bantu. Jadi di sini kita akan lakukan segala sesuatu secara maksimal. Ya, mau sampaikan memang ini suatu perusahaan menarik. Ya, memang kalau menjadi investor bukan suatu hal yang mudah. Memang setiap orang itu berusaha mendukung seseorang, kemudian melakukan melakukan investasi, ya investasi. Tapi kalau tidak investasi kita masukkan ke suatu hal yang tidak jelas tanpa ada dukungan dari pemerintah, itu memang tentu saja sangat
sangat berbahaya. Beda halnya kalau kita melakukan sosial, ya itu beda ya. Jadi sebenarnya crowd investing ini diciptakan oleh Amerika ya. Ini semua sudah jelas, memang itu sudah diatur dan juga ada perlindungan secara hukumnya ya. Dan di dalam pemerintahan itu memang dengan crowd investing kita bisa lakukan itu. Ya, tentu saja memang kalau orang yang mau mensupport crowd investing memang suatu hal yang luar biasa. Tapi Anda bisa lihat kita juga berikan kemajuan ya, bahwa uang yang Anda investasikan itu memang menjadi suatu hal dan suatu kemajuan. Ya, itu selalu kita sampaikan secara terbuka, dan proyek-proyek ini memang luar biasa. Memang di dunia ini kan sekarang perekonomian memang kondisi sangat unik ya saat ini. Proyek ini juga menghabiskan banyak biaya, banyak perusahaan-perusahaan atau institusi yang tidak mau melakukan pendanaan, tapi memang terima kasih ada pendanaan juga dari Anda. Nah, saya pernah baca di chat ada orang yang meragukan ya, ada yang udah pernah lihat nggak sih sebenarnya gedungnya ini ada tidak sih? Kalau dulu tuh sebelum ini dibangun, belum dibangun, ya saya mau komen, ini kan pada sedang dibangun. Sekarang selalu dibangun ya, saya jadi bingung juga, maksudnya mau komentar gimana, ini kan sudah jadi gitu. Jadi ya jadi mau gimana, mau sampaikan ya bukan itu udah jadi, memang sudah ada berdiri. Jadi seperti disampaikan Sergei, ya silahkan hadir di konferensi, ya. Tapi konferensi ini kita juga masih belum putuskan ya apakah jadi nanti konferensi, apa jadi open house, tapi itu akan terjadi dan tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada semua apa yang berhasil kita capai. Ya tentu saja nanti ya setelah ada ya nanti ya serah terimanya, supaya bisa kita lihat ya ini hasilnya. Dan bagi yang Pavel, apakah Anda tahu apa yang disampaikan oleh Sergei yang tadi mengenai buku apresiasi ya dengan halaman dari besi ya, di mana terukir nama. Apa itu akan jadi promosi? Ya, promosinya sih akan ada. Dari yang saya tahu, Dmitri sama Sergei sampaikan itu namanya buku investor, di mana situ akan dituliskan maaf, ada buku investor. Mungkin tadinya saya mau awalnya mungkin kayak promo ya. Jadi siapa yang bisa membeli paket promo tersebut ya mungkin ya gold paket akan masuk namanya di situ, di Savalmas. Tapi ya mungkin ya Sergei Semenov sama Mr. Yunov bilang enggak, itu sepertinya kurang adil. Iya, masa yang beli aja nanti yang masuk ke situ. Terus yang lain bagaimana dong? Mereka kan juga investor mendukung juga gitu. Jadi bagaimana? Jadi kita bisa nanti ya intinya semua investor kita akan masukkan, kita akan perhitungkan namanya. Nah, tapi mungkin yang membeli paket itu nanti ya mungkin kita kasih halaman terpisah gitu. Nanti akan dimasukkan ke halaman terpisah. Ya pasti ya informasi itu kita tunggu ya dalam waktu dekat. Ya. Jadi walaupun Anda mungkin pernah jadi investor, mungkin belum nambah investasi lagi, bukan berarti juga Anda tidak boleh ke sana. Selalulah silahkan. Anda bisa datang, Anda bisa lihat, karena bagaimanapun juga Anda juga menjadi bagian dari situ. Ya, menarik sekali. Ya, ini ya saya rasa informasinya akan kita hadirkan dalam waktu dekat. Jadi dalam waktu dekat ini akan banyak hal yang bagus dan menarik akan terjadi. Dan mengenai sertifikat sudah disampaikan, tanggalnya belum disebutkan.
nanti ya mungkin ya Sergei dan Mr. Leonov akan rentangnya sih udah ada. Ya mungkin nanti pada saat sudah pasti sekali baru nanti akan disampaikan. Ya ini adalah masa transisi dari tahap 19 ke tahap final. Jadi ya mungkin sekitar Agustus, September, atau mungkin Oktober. Ya nanti disampaikan. Jadi yang jadikan tolak ukur adalah serah terimanya itu ya tergantung dari ya kejadian kunci ini. Konferensinya juga masih belum disebutkan tanggalnya. Jadi itu semua akan kita bisa ketahui dalam waktu dekat. Jadi jangan lupa cek terus ya berita-berita yang ada. Yang penting ya jangan terlalu banyak melamun ya, nanti kelewat berita. Ya, jadi ya tanggal-tanggal ini sangat penting supaya Anda juga bisa mengerti ya kapan ya harus beli tiket untuk ngambil cuti juga. Karena kan ya orang kan ya tahu ya plus minus ya, mungkin ada sebulan. Kalau mungkin beli tiket lebih awal juga bisa lebih murah. Jadi ya ini kan juga karena merupakan suatu bagian. Ya mungkin ada yang pernah ikut 2017 pernah masuk dan pernah menjual aksi sahamnya. Tapi ya kita juga mengerti bahwa ya perusahaan ini kan harus didirikan, harus dijalankan. Tapi ya itulah akhirnya berhasil kita rintis dan jadi seperti sekarang, kita sekarang sudah sampai di tahap akhir. Jadi ya makanya balik lagi, jangan sampai melamun dan terlewat berita ya. Nanti tiba-tiba, wah kapan sih ada pembukaan? Wah katanya sudah terbuka gitu kan. Oke. Nah, tunggu nanti ternyata, wah investasinya sudah ditutup gitu. Padahal saya masih mau beli paket gitu ya. Jadi jangan sampai terlewat. Dan yang paling sering juga masalahnya adalah orang tiba-tiba datang terus mereka ngeluh, oh saya telat 1 jam gitu. Karena mungkin ada kejadian ini itu, terus ada bilang, mungkin ada bilang ini 1 jam nih karena mundur karena ada susah transfer uang, terus kita kasih mundur 1-2 hari nanti, tapi ada lagi orang komplain gitu kan, kok Anda tepat waktu katanya udah kasih deadline kenapa mundur lagi gitu kan. Jadi makanya ini serba salah juga ya kadang-kadang. Tapi ya mungkin ya saya rasa ini memang ya mungkin saja ada mundur sedikit. Bukan seperti ini, ya mungkin ya bukan Powell, bukan Andre. Ya mungkin ya kalau seandainya angsuran 20% sudah ditutup. Jadi ya saya rasa cukup ya kalau angsuran terbayar. Jadi ya kita rasa harus diingat bahwa semua juga tergantung dari investor. Ya, saya sangat setuju dan saya rasa promonya itu masih berlaku ya sampai akhir Juli, betul? Ya, betul. Promonya masih ada dan itu diorientasikan pada orang-orang. Jadi orang-orang masih ragu ini kira-kira jadi nggak sih ini proyeknya, benar nggak sih ya? Anda yakin deh ini sudah sampai kita di tahap akhir, sudah jadi juga. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut. Dan ya, nanti ini juga gedungnya kan juga milik kita ya, bahwa ya orang takut nanti bisnisnya gimana gitu. Kalau nggak jadi ya gimana pun juga ini juga sudah ada aset ya. Jadi ya apalagi Anda yang masuk sekarang itu bisa dikatakan resikonya itu sampai tidak ada. Terus juga ada bagi mereka juga memberi angsuran ada plus 5% ya. Jadi ada apa sih 5% diskon? Kalau kita dulu, kalau sekarang mohon maaf saya koreksi, jadi kalau Anda bayar $1.000, Anda punya angsur, Anda tinggal bayar 950.
Jadi ini bukan berupa bonus. Jadi sekarang berupa diskon ya. Kalau dulu berupa bonus, sekarang berupa diskon. Duit sekarang itu lebih berharga dibandingkan yang kemarin. Seperti sampaikan Dmitri sebulan yang lalu bahwa kalau seandainya uangnya itu mungkin beberapa tahun yang lalu shuffle emas, mungkin proyeknya itu bisa jadi lebih murah. Jadi ya mungkin ya tidak akan terpengaruh ya, ada pandemi dan situasi-situasi lain. Ya tentu saja ya. Kalau mungkin masuk 100.000 ya, 950.000 aja tinggal masukin. Ya ini saya rasa merupakan penawaran yang sangat menarik. Ya, jadi ya kalau Anda memasukkan $1.000 dalam berupa ansuran, mungkin Anda sekarang punya 500. Nanti ya uangnya bisa dimasukkan, uang dibutuhkan sekarang, investor juga bisa masuk. Oke, rekan-rekan semua. Jadi dalam suatu informasi terakhir, dan Sergei terima kasih banyak, informasi yang Anda sampaikan luar biasa. Dan sekarang kita akan beralih ke tanya jawab. Kita coba lihat, saya rasa sih setengah jam bisa ya kita coba lakukan. Mungkin ya orang sudah ada lihat ini kok webinarnya lama sekali ya. Jadi ya ini untuk yang secara resminya kita sudahi dulu. Mungkin ya biar lebih semangat kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi jangan malu-malu ya. Silahkan tanya. Ya, coba saya lihat dulu nih di dalam chat. Saya tahu Anda punya asisten ya yang bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik lewat Zoom. Dan di Zoom ini kan juga ada pertanyaan-pertanyaan dari auditorium internasional. Dan memang di dalam Zoom ini kita lakukan penerjemahan langsung ke dalam 11 bahasa. Tapi mohon maaf nih, saya nggak bisa baca dalam 11 bahasa. Nanti kalau mengenai Zoom akan saya sampaikan. Tapi setahu saya Anda lagi belajar ya. Ya belajar, belajar tapi masih banyak banget kayaknya mesti pelajarin. Ya. Jadi coba sekarang saya coba baca dari chat bahasa Rusia aja ya. Oke, terima kasih. Мы с вами продолжаем. Как я сказал, блок у нас с ответами на вопросы. Kita lanjutkan. Sekarang adalah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan malu-malu. Tulis pertanyaan-pertanyaan Anda. Di sini saya tidak lihat YouTube sekitar 50-100 pertanyaan yang terakhir yang ditampilkan. Jadi bisa tolong diulang di YouTube ya. Dan sekarang saya ingin melihat chat. Siaran langsung yang resmi ini di
Кстати, вот да, вопрос популярный, постоянный тоже видел, спрашивали по поводу внутренней биржи, когда она будет Sangat запущена. terkenal pertanyaan В ini общем, внутренняя mengenai биржа bursa, сама kapan здесь akan ничего не diluncurkan. изменилась. Внутренняя биржа будет Bursa запущена после Insight ya di завершения dalam, финансирования. tidak ada Совсем perubahan хочется оговориться, что такое setelah завершение финансирования. selesai Это тот момент, когда financing. доли Financing Solar Group больше продавать не будет. Да? В таком diselesaikan можно itu будет купить setelah инвесторов. Вот, и tidak первый механизм Solar Group это tidak сделать menjual lagi средства share. рассрочки, Jadi которые akan digunakan di bursa di dalam будут. atau inter. Это не значит, что финансирование будет идти до Kalau тех пор, пока все investor рассрочки не выплатятся. Это тоже важно здесь понимать. При membayar, этом вот тоже важный вопрос. penting diketahui bahwa tetap bisa membayar. Потому что здесь Dan многие satu стали спокойны. pertanyaan Хоть мы и lagi, объясняли, что в принципе ничего di страшного, sini но lebih люди banyak начали yang слышать, menjadi lebih да, tenang. такой психологический Jangan фактор, kita sudah bilang и jangan мы khawatir, говорили, что tapi itu начнем adalah быть faktor финального psikologis. этапа, Dan saya то ulangi дальше dari следующий awal, этап, 20-й, eh, связан с 19-й этап, настанет 20-й. Но мы приняли решение называть его финальным akhir этапом. atau Но 20, на финальном этапе у tapi нас kita более sekarang подробно menamakannya dengan рассрочка tahap будет. Я раз final. вам говорю, Kita будут kita рассрочки максимум на akan 10 ingatkan tidak месяцев. akan ada cicilan atau Это angsuran будет, yang сегодня вы уже lama, услышали tapi maksimal 10 еще bulan. раз вот все изменения, которые у нас будут в Saya рамках yakin Anda sudah dengar hari ini, мы dan публикуем, да, это и pada насколько tahap все-таки сильно дисконт final изменится, Сергей об этом kita сегодня сказал, с 70 до publikasikan 30%. akan ada perubahan diskon 30-40%, 30-40%, мы меняли дисконт ранее, при переходе на yaitu другой этап. Понятно, 3-4 что риски здесь действительно kali играют lebih больше besar, роль, lebih bagus, если lebih мы kuat имеем daripada yang terdahulu. большее предприятие. Pada faktanya, Ну и kita естественно, то, memiliki что perusahaan yang sudah berfungsi, будет восстанавливать на 20-м этапе, это то, что dan мы также много angsuran раз tidak boleh проговаривали на diberhentikan трансляциях pada с tahap инвесторами. 20 ini. Kita Просили sudah banyak подождать bicarakan pada siaran финального langsung этапа, kami. и с началом финального этапа это произойдет. Что у нас еще, да, там, по-моему, было. Сейчас я- Awal сильно tahap снижение akhir сроков ini погашения itu akan рассрочек, terjadi. нельзя их восстановить. Там есть еще такие небольшие изменения. Ну, об этом Jadi позже ada поговорим. beberapa perubahan juga yang tidak besar, tapi itu akan Значит, kita по tuliskan вопросам. nanti. Mengenai pertanyaan, Да. Все, да, мне как раз вот прислали в личные сообщения вопросы от наших иностранных saya экспертов. dikirimkan Сейчас pertanyaan попробую ke chat pribadi dari на эти вопросы ответить. pemirsa dari Будет ли mancanegara. будет отменена возможность восстановить рассрочку? Будет ли об этом проинформировано Apa заранее? akan И скажите, может ли компания Solar Group попасть под санкции? Да, второй вопрос. Первое. По рассрочкам как раз я только что сказал. ditiadakan angsuran? Mengenai angsuran sudah saya ucapkan tadi, sampai tahap 19 boleh, tapi tahap 20 tidak boleh diberhentikan. Sanksinya, mengenai sanksi, bisa apapun. Sekarang situasi seperti sekarang, sanksi bisa dikenakan pada perusahaan, pada pribadi-pribadi. Tapi kalau Anda membaca sebab daripada sanksi-sanksi tersebut, maka kita tidak termasuk ke dalam hal atau masalah yang terdapat dalam sanksi itu. Jadi apa yang kita produksi ini tidak masuk ke dalam sanksi-sanksi, tapi pembatasan. Kita sudah membuktikan bahwa kita luwes. Metode kita untuk memajukan, jadi tiba-tiba coronavirus. Jadi model kita dilarang waktu itu kan, karena kita tidak boleh membuat event, jadi kita pergi sekarang mengadakan secara online. Ya, seperti inilah contohnya. Jadi berbagai sanksi
menyinggung kita juga mengenai misalnya transfer dana. Tapi problem kita tidak takut akan problem karena problem selalu ada. Jadi kita harus menyesuaikan diri dan mencari solusi. Apakah persyaratan akan berubah untuk produk selanjutnya Sovelmash? Apa yang Anda maksudkan? Untuk saat ini, detail bagaimana perusahaan bekerja sama dalam proyek baru belum ada, tapi sedang dibicarakan. Jadi ini masih terlalu dini untuk dibicarakan. Jadi Mr. Sergei dan Dmitry Duinov akan bicarakan dengan proyek-proyek yang sedang berjalan dan akan nanti secara resmi jadi untuk 7 tahun bisa dilihat pasti ada segala plus dan minus. Ada yang harus ditingkatkan, perlu ditingkatkan, dan itu akan semua dilakukan nanti. Secara teori ini bisa, ini adalah pertanyaan yang tajam. Ada mekanisme yang bekerja, tapi pada saat tertentu bisa dibilang semuanya baik, bisa terbiasa bahwa mekanisme itu bekerja, dan bisa berpikir bahwa ini sudah, ya memang begitu seharusnya. Kalau waktu tidak ada proyek, tidak ada yang bisa memberikan 100% garansi bahwa semua akan bekerja dengan marketing yang ada sekarang. Tidak ada yang seorang pun yang tahu masa depan. Ya memang harus ada yang diubah, seperti Sergei bilang, harus mengubah struktur dan program partner, ide-ide sendiri sudah dibicarakan tadi. Jadi saya tidak akan membicarakan itu karena belum terucapkan atau dilakukan, disiarkan secara resmi. Sekarang, ayo kita secara radikal mengubah presentasi, kita ambil dari yang satu ke yang lain, pindahkan. Kadang-kadang itu tidak menguntungkan atau tidak bagus hasilnya untuk hal-hal ini. Kita akan berpikir dan semua penyelesaian akan dilakukan secara hati-hati. Dmitry bertanya, apakah ini legal? Apa maksudnya? Kalau tentang proyek kita, finance kita, bahwa di website bisa dilihat semua perizinan yang resmi, dan kalau ada yang mau ditanyakan atau perlu dilihat lagi, bisa kontak ke tim support kami. Berarti share tidak ada dipertimbangkan atau dibuat tentang kalau ada penurunan. Berarti itu kan kerjanya nggak benar. Untuk saat ini kita melihat dalam rangka bahwa dalam awal begini akan terjadi pasti. Nanti kalau ini tidak aman, maka kita akan bisa membuat lebih mengikuti market atau bahkan market bebas. Kenapa tidak dari awal kita juga sudah mempertimbangkan hal ini? Seperti kripto proyek misalnya, sewaktu perusahaan melakukan IPO, ketika ke bursa keluar suatu perusahaan, dalam saat itu sudah ada ownernya, ada mungkin investor pribadi. Apa yang dilakukan pada ICO? Mereka menjual dan mendapatkan uang. Mungkin saya
dulu waktu mulai memang ingin menjual dan menjadi seorang miliarder. Tapi pada saat itu dalam proses ini investor membeli saham, tapi tidak sejumlah yang mau dijual oleh si miliarder tersebut. Dan itu terjadi hampir selalu kalau tidak dipergunakan mekanika atau teknik atau mekanik secara khusus, misalnya seperti Microsoft yang semua orang mau beli. Jadi perusahaan yang besar pun, Facebook, mereka keluar dan harga jatuh. Di internet, di kripto juga bisa Anda lihat. Maka dari itu, berbagai macam instrumen dipergunakan seperti masalah pemblokiran. Jadi bisa menjual misalnya 10% dari saham Anda agar Anda tidak menjual total semuanya. Kalau di kita milih mekanisme lain. Kita bisa mengatur semuanya di akun pribadi. Kalau misalnya ribuan orang dalam satu saat ingin menjual, kita tidak bisa menjamin pada saat itu juga bahwa sekian investor ingin membeli. 500 sampai 1.000 investor misalnya. Akan jatuh harga, akan crash. Jadi itu bukan situasi market. Kalau tidak terlalu mengerti, silahkan menulis, akan saya jelaskan kembali, bagaimana dan kenapa dan bagaimana ini bekerja. Bagaimana harganya akan terjadi di bursa intern? Berapa harga minimalnya? Dan konferensi kapan? September atau Oktober? Sekarang kita sedang mempertimbangkan, membahas bagaimana sebaiknya kita bikin. Ada variasi dua. Satu mungkin September, karena mungkin masih terang, masih hangat, nyaman untuk berada di teritori ekonomi khusus. Kalau Oktober sudah dingin, sudah hujan, tidak nyaman untuk melihat-lihat di sana. Jadi September lebih baik sebetulnya. Tapi belum tahu jadi tidak bisa kita menjamin. Jadi mungkin akan terjadi di Oktober. Jadi sebelum pernyataan kesesuaian dari titik pandang itu, atau kita menunggu pernyataan kesesuaian. Maka dari itu apakah kita lagi berpikir apakah kita harus berorientasi pada iklim atau apa hal-hal yang lain. Proyek-proyek baru di Solar Group, apakah bisa dilihat di akun pribadi atau harus dilihat di mana? Ya, kita perencanakan agar proyek-proyek itu adalah berdiri sendiri, dia mempunyai auditoris tersendiri dan menarik karena dia sendiri, jadi bukan karena Solar Group-nya. Akan ada proyek seperti itu juga, tapi kita ingin membuat proyek-proyek yang seperti terpisah sendiri atau mandiri, organisasinya dan selanjutnya. Dan kita akan menawarkan di akun pribadinya juga. Pavel bertanya, kapan
berubah menjadi pemegang saham, perusahaan pemegang saham ya. Kita sudah bicara pertama pembentukan investor di akun pribadi, kemudian setelah ada reorganisasi Sol Group dari Sovelmash, secara fakta tahap pertama sudah dimulai. Ini pekerjaan yang Anda tanyakan sedang berlangsung. Sewaktu Sovelmash akan membuat pelelangan, jadi saya tidak memiliki data yang pasti ya. Mungkin itu harus diberikan informasi ini, pertanyaan ini kepada Dmitry Duinov. Как говорится, приходите на экспертное время. Хотя вот видите, да, экспертное время в последние там недели не проводилось. Но, кстати, да, вот призываю обратиться. Mohon agar ada pengertian dari Anda karena sekarang sangat banyak kita mengerjakan banyak pekerjaan pada tahap ini. Proyek kita lebih untung bagi kami semua agar Dmitry Duinov bekerja atau mengerjakan proyeknya. Tapi pada akhirnya nanti pasti akan diberikan, diinformasikan. Dan sekarang kita fokus pada apa yang kita bahas di webinar ini. Rencana untuk keuntungan atau keuntungan yang akan diharapkan didapatkan. Saya rasa Dmitry Duinov sudah memberikan masalah ini, informasi ini. Kapan selesai tahap 19, kita akan bisa memberikan tanggal yang pasti ketika kita mengetahui tanggal yang pasti untuk pernyataan kesesuaian. Sewaktu ada perubahan, karena perubahan ini bukan marketing yang gampang, masuk juga untuk pengurangan resiko marketing. Secara serius kita berubah dari pembangunan perusahaan yang secara legal bergerak karena kita sudah akan mendapatkan pekerjaan. Bagaimana menghubungi Simeonov? Kita dengan ide proyek, saya yang tidak tahu, ini nick Anda, saya tidak bisa memanggil, tidak paham bagaimana memanggil Anda. Mungkin Anda bisa mencari Sergei di Telegram atau ke support teknis untuk menanyakan kontak Sergei. Sergei selalu bersedia untuk dibagikan kontaknya. Saya sudah telepon, waktu itu sudah ingat kita berbicara, Dmitry, tidak ada masalah dalam masalah ini. Mengenai saham dan berapa persen diambil oleh Solar Group pada saat ini? Berapa ya kita? 52 share, juta share, itu yang sudah dibayarkan. Dan untuk angsurannya 60 miliar, jadi 60 miliar untuk saat ini. Ini bisa berubah-ubah, kita juga sudah membahas ini. Tergantung dari apakah angsuran akan dihentikan orang-orang?
berapa Сколько angsuran возможно будет там jangka длительность panjang экспертного yang времени sempat ждать, да, diambil и oleh до того, orang-orang? как они будут отменены после 19 этапа. Pada Многие, ну как statistik многие, да, kita, по нашей статистике, сейчас не ошибаюсь, beda-beda di в tiap разных negara, странах, ну, sekitar скажем, в Японии 80% около 80% людей membayar разработчики доплачивают, angsuran да, sampai контракт, akhir. но около там 20, может, Sekarang saya tidak 25% memegang secara pasti разработчиков, data-data, они sisanya. бросают свои рассрочки, потом где-то уменьшится. И это, Jadi кстати говоря, pada дает dasarnya такой pertanyaan вопрос ini, о том, сколько же будет всего ini дальше. А masalah вот, как share говорится, ya. чтобы Coba дать, dihitung получить сумму kalau свою среди неизвестных dihubungkan прибылей. 3 perubahan yang tidak diketahui. Так, какая будет цена на доли внутренней бирже, так и на это отвечали. Будет ли зарегистрирована компания в Российской Федерации на следующий проект с Apakah akan инвест-лицензией и международной России, diregistrasi чтобы крупнейшие рекламные Yandex? компании типа Яндекс и ВК разрешали Coba рекламу? lihat, Смотрите, как раз буквально на kita ada днях у нас была pertemuan yang большая besar встреча, мы прорабатывали возможные dan варианты sekarang юридических kita схем. mempunyai Сейчас skema формальная юридическая схема, secara uh, нет никаких там серьезных serius ограничений, скажем так. hukum. Но понятно, Ya, то, что kita время bisa идет, pahami законы peraturan меняются. berubah. В любом случае, прежде чем что-то новое делать, нужно покопаться, посмотреть, что есть нового, какие есть новые подходы, Jadi kita может быть, bisa даже lihat посмотреть на конкурентов, там, di mana на di компании, mana какие предлагают pesaing что-то atau новое juga untuk di сделать. Rusia sendiri. Sekarang И kita действительно, bisa в lihat России ya, есть возможность kita сейчас bisa melakukan сделать perusahaan yang crowd, например, dalam инвестиционную kegiatan saya компанию, melakukan например, crowd трансформация, investing, она делается под tapi надзором mungkin ЦБ. ya ini Но пока masih kita tinjau непонятно, apakah kita нужно ли butuhkan нам itu atau оно, tidak, потому karena что memang ya banyak juga ya регулирование halangan-halangan, становится rintangan, громко. dan И juga очень много banyak есть различных ограничений. Вот одно из таких batasan-batasan yang diberikan. ограничений, Salah таких satunya adalah вопросительных, да, которые ставится eh, вопрос, нужно ли нам в России pertanyaannya, зарегистрировать perlukah специальное kita юрлицо, melakukan например, badan на hukum di привлечение Rusia? инвестиций больше Dan juga ada 600 тысяч, pembatasan более tidak boleh 600 melebihi тысяч 60.000 при этом dolar. не Tapi только tidak hanya наши batasan проекты, untuk по proyek kita всей aja, Rusgate tapi краудинвестинговых untuk проектах. proyek Получается, semua. прежде чем Jadi деньги с российского инвестора по этой лицензии многообещающей ценовой lisensinya площадке, точно juga никуда больше не инвестировал dibatasi. в этом Jadi году. mungkin Он скажет, нет, nanti я как ditanyakan бы apakah как-то Anda доверяю тебе, investasikan но ke я proyek хочу, не lain. знаю, Ya так по itulah, закону, по крайней мере, batasnya hanya что до 300 60.000. тысяч можешь проинвестировать. Ya, Поэтому kalau не seandainya важно, dibilang 50 тысяч bahwa ты, не знаю, на какую-нибудь платформу sudah инвестировал, melakukan это не investasi важно, mungkin какой 20.000 ke контекст. dalam satu И, в platform общем, gitu такие ya. вот Jadi вещи, mungkin di sini hanya не совсем понятно, 400 как это ribu. работает. Ya inilah yang sedang kita telaah. Ini Пока masih dalam suatu proses. в процессе вот эта работа у нас. Nanti kalau mengenai kursnya, mengenai penukaran saham di dalam perusahaan, jadi harus kita pahami di sini, harus kita perhitungkan perubahan-perubahan. Jadi bukan berapa banyak saham, jumlah saham Anda, tapi nilainya. Apakah akan ada IPO Solar Group? Jadi akan mungkin investor yang setuju supaya setuju untuk sahamnya itu dimasukkan ke setelah IPO ke dalam bursa dengan nilai $1. Jadi Solar Group sendiri sebagai perusahaan financing bisa masuk nggak ke bursa? Tentu saja bisa. Kita juga sudah pikirkan karena memang kita banyak pikirkan macam-macam opsi. Bukan berarti Anda tawarkan ini kita belum pernah pikirkan. Kita banyak kok yang sudah kita pikirkan. Sebenarnya bisa kita lakukan. Dan saya juga yakin Solar Group itu punya masa depan yang sangat luar biasa ke depannya. Tentu saja dalam suatu kondisi tertentu nanti pada saat tahap waktunya tiba, ya mungkin kita juga akan seperti itu. Mungkin juga tidak melalui saham atau mungkin melakukan tokenisasi karena kan sekarang juga sudah ada ya regulasi yang mengatur mengenai tokenisasi ini dan juga memberikan kesempatan-kesempatan untuk itu. Nah, bursa terbuka internal itu ada 245 juta. Kalau seandainya angsuran itu dibayarkan stabil, itu bagaimana? Jadi bisa saya jawab. Jadi tujuan keuangan kita sudah jelas, namun bila
ini bisa sampaikan, kalau seandainya anggaran sudah final, dan setelah penetapannya anggaran final, dan sudah terpenuhi, baru kita bisa membuka bursa ya internal terbuka. Jadi untuk angkanya saya masih belum pegang. Jadi mungkin ya Anda juga bisa mulai hitung sendiri juga dan dalam waktu berapa lama. Ya mungkin bisa saya sampaikan ya kalau kita reka-reka sih kita bisa reka-reka aja. Oleh karena itu saya lo sampaikan jawaban kita mungkin itu terus. Yang pertama adalah yang kita butuhkan supaya SolarMask ini punya pendanaan dalam jumlah yang cukup. Kita harus rampungkan supaya bisa juga membeli peralatan yang cukup, juga dana untuk melakukan turnover produksi, dan juga untuk melakukan sahaman juga butuh uang. Nanti saat kita yakin uang sudah cukup, maka kita akan buka bursa internal. Jadi karena kan bursa internal ini kan sebenarnya uang itu akan masuk ke dalam dari mana investor akan saling membeli ya, bukan untuk investment. Tapi saat ini kita masih belum tahap itu. Oke, ini pertanyaan masih banyak ya, jadi satu-satu coba. Ya, ini sudah masuk ke jam ketiga ya, jadi saya mungkin beberapa lagi. Berapa butuh uang lagi sih? Tadi di awal saya sudah jawab sekitar 300 juta. Kapan sih akan dibuka special mas dari yang seperti saya tahu Sergei dan Mitrino sudah membahas, tapi informasi pastinya bukan di saya, jadi ada di mereka. Jadi mau tidak mau kita tunggu ya informasinya. Proyek baru nanti akan ada di mana? Akan ada di dalam akun pribadi. Jadi bagaimana? Akan ada informasi mengenai langsung? Ya, informasi fungsi ini akan nanti ada, akan di bursa. Harganya di dalam bursa internal tahap ke-20 itu akan berapa angkanya? Terus untuk masalah perpajakan, pembayarannya seperti apa? Mengenai transfer saham, apakah ada bayar pajak? Ada yang mungkin ada yang tidak. Kita juga sudah bicarakan juga dengan tim pengacara. Nanti kita akan bikin suatu kayak pengumuman ya. Nanti akan kita tag di atas untuk bisa dibaca. Untuk bagaimana sih untuk ini legal apa tidak? Tentu saja legal. Tidak legalnya di mana? Gimana main hamster nggak main dong? Jadi kenapa? Karena dunia itu kan sekarang harus nggak mau mengikuti perkembangan ya. Ada metapalki itu bisa lucu ya kita main, nanti itu bisa ditukar sama mata uang kripto. Jadi main dalam suatu aplikasi, tapi kita juga main, tapi bisa dapat uang. Tapi itu menarik ya, karena ini suatu fenomena dan orang banyak sekali yang ikut. Dan bukan berarti saya tidak main, saya tidak pernah coba, saya juga coba. Kita juga sempat bahas sih, kalau memang Anda suka, mungkin kita juga bisa pikir bikin juga kali ya, aplikasi seperti itu. Untuk jadi suatu reklama. Waduh, ini laptop saya lowbat nih, mati dia. Saya harap tidak terpengaruh ya. Oke. Ya, jadi rekan-rekan, saya jawab pertanyaan dari pihak asing ya, karena untuk rekan-rekan tanah air ini notebook saya udah nggak kuat sepertinya. Saya baca dari auditorium asing.
Apakah ada untuk mengunjungi lokasi VKTB di mana kita menambahkan fungsional mungkin untuk membantu untuk rumah panti asuhan. Nanti coba kita bahas ya dengan pihak lawyer, tapi mungkin ya kita gimana pun juga tetap akan mengacu kepada ketentuan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau saya punya sahamnya apakah bisa dimasukkan ke panti asuhan atau kemudian ditransfer ke suatu kegiatan sukarelawan, yaitu harus nanti bisa dikatakan. Lalu misalnya mengenai program, kita sampaikan di sini bahwa di mana Anda bisa datang ke sana, mau lihat ya bisa, tapi ya tetap kalau bisa mau datang ke sana juga janjian ya, jangan setiap orang kunjung kapan mau datang aja, karena kan sana juga pegawainya juga mau bekerja gitu, jadi jangan sampai. Seandainya seandainya saya terinvestasi sebesar 50.000, ya kalau seandainya Anda investasi sebesar 50.000, maka dari sisi kita akan bantu biaya transportasinya seperti itu. Apakah Anda saya bisa membayar dari sisi dividen? Secara teori sih bisa, tentu saja ya itu bisa dibicarakan. Kalau seandainya proses saham bisa juga diperoleh oleh negara-negara lain. Sekarang kan 17, 18, 19 bulan Juli, hari Rabu. Jadi saya pernah bicara dengan Konstantin, orang yang bertanggung jawab terhadap proses organisasi dari Solar Group ini. Nah, mengenai India, secara teknis itu sebenarnya sudah siap, tinggal kita bahas. Mungkin India kita tinggal launching. Kalau seandainya negara lain juga kita tentang bahas dari sisi teknisnya. Dan satu lagi, kita kan saat ini sampai akhir lagi pertengahan summer ya, tapi bisa sampaikan ya sampai akhir summer ini ya mungkin ya bisa terbuka di semua negara. Jadi bagaimana back office, apakah ada terwujud? Struktur organisasi akan tetap, tapi seperti yang disampaikan Sergei Shevchenko, bahwa mempertahankan struktur organisasi. Kalau seandainya Anda menjadi mitra, tapi Anda tidak mau bekerja apa-apa. Tapi kalau Anda pindah proyek, Anda tetap harus ada yang dikerjakan. Jadi semacam kita sebut rekualifikasi untuk mempertahankan status. Tapi dari untuk jaringan kemitraan sih tetap, seperti disampaikan juga oleh Sergei, kita akan akun-akun yang siluman, yang tidak jelas, yang mungkin nanti akan kita mulai bersihkan. Jadi seperti disampaikan, Sergei juga mau mengurangi ya supaya biar semua lebih jelas. Tapi memang aturannya akan dibuat sesederhana mungkin, semudah mungkin. Bagi mereka yang mau bekerja sama tentu saja akan mendapatkan keuntungan. Kapan sih produksi engine-nya itu akan terwujud? Jadi untuk saat ini Solmash itu kan akan memproduksi ya bisa dikatakan ya mungkin produksi pertama end product jadi ya dalam waktu dekat akan kita produksi. Apakah perjanjian bisa dibuat dalam bahasa Prancis? Ya, tentu saja ini sudah berapa kali ada pertanyaan
apakah bisa bikin perjanjian dalam bahasa setempat? Ya, oke, terima kasih sudah diingatkan. Akan kita bahas lagi. Ya, teman-teman, saya rasa untuk semua ini saya tidak bisa jawaban, dan webinar ini juga sudah lama, lebih dari 3 jam juga tidak terlalu lama ya, karena semua gadgetnya sudah lowbat. Jadi ya, saya rangkum aja. Terima kasih, saya sudah bisa berbagi berita bagus. Saya berharap Anda juga mendapatkan mood yang lebih baik hari ini. Tapi dan memang ini semua tidak bisa terwujud tanpa ada dukungan dari Anda. Dan bagi pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf yang masih belum sempat terjawab, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang double, jangan takut, silahkan Anda bisa menghubungi kita, Anda bisa juga menghubungi technical support, Anda juga akan mendapatkan jawaban yang tepat dan benar. Jadi, saya akan akhiri. Jadi, jangan lupa lakukan repost. Silahkan siar langsung ini disampaikan supaya mungkin rekan Anda, orang terdekat Anda bisa melihat webinar ini. Dan juga jangan lupa pasang like ya. Dan selamat sampai berjumpa dan sampai jumpa di acara berikut. Terima kasih. Sampai jumpa.